Media sosial lagi dibikin heboh sama sebuah tayangan dari salah satu stasiun televisi nasional, yaitu Trans 7, yang menayangkan sebuah program yang dinilai menyinggung dunia pondok pesantren dan para kiai. Dalam tayangan itu, seolah tim Trans 7 ingin mengungkapkan kalau selama ini ada sesuatu yang salah dari sistem pendidikan di sebuah pondok pesantren. Disebutkan tentang adanya feodalisme hingga praktik yang dianggap eksploitatif di dalam beberapa pondok pesantren di Indonesia. Bahkan sampai muncul narasi liar dari publik yang menyebut pondok pesantren merupakan bisnis agama. Klip pendek dari acara itu langsung viral di media sosial. Banyak pihak menilai tayangan itu terlalu sensitif, sampai dianggap menyerang simbol-simbol agama dan lembaga pendidikan Islam. Namun di sisi lain, sebagian orang menilai bahwa kritik itu sebenarnya muncul dari fenomena nyata berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Bukan untuk menghina, tapi untuk membuka diskusi soal perbaikan sistem. Jadi, mana yang benar? Apakah Trans 7 salah total, atau sebenarnya hanya salah cara menyampaikan pesan? Mari kita bahas tuntas, tonton video ini sampai selesai, agar tidak menimbulkan perpecahan. Di akhir video, kami coba menengahi masalah ini. Sebelum menilai lebih jauh, kita perlu tahu dulu, apa sebenarnya pondok pesantren itu? Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Jauh sebelum sistem sekolah modern ada, pesantren sudah menjadi tempat para santri menimba ilmu agama, belajar akhlak, dan berlatih hidup mandiri. Dari pesantren inilah lahir tokoh-tokoh besar bangsa, mulai dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, hingga para pejuang kemerdekaan yang berjuang dengan semangat keislaman dan nasionalisme. Data dari Kementerian Agama mencatat, hingga tahun 2024, ada lebih dari 38.000 pesantren aktif di Indonesia, dengan jumlah santri lebih dari 5 juta orang. Artinya, dunia pesantren bukan sekadar fenomena lokal, tapi pilar pendidikan keagamaan nasional. Bagi seorang santri, pesantren bukan hanya tempat belajar, tapi juga rumah kedua. Mereka hidup bersama, berdisiplin, tunduk pada aturan kiai, dan belajar nilai kesederhanaan, serta keikhlasan. Sistem di pesantren memang hierarkis. Kiai sebagai guru besar, ustadz sebagai pengajar, dan santri sebagai murid. Tapi, dalam budaya pesantren, itu bukan bentuk feodalisme, melainkan tata krama. Kiai dihormati bukan karena status sosial, tapi karena ilmu dan pengabdian. Banyak santri justru menilai, kedisiplinan dan rasa hormat itu membentuk karakter mereka. Dalam wawancara dengan beberapa santri dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebagian besar mengatakan, "Kami tidak merasa diperbudak, justru kami dilatih sabar dan tangguh." Istilah bisnis agama yang disebut sebenarnya merujuk pada fenomena komersialisasi lembaga pendidikan agama. Beberapa orang menganggap bahwa ada pesantren yang terlalu fokus pada aspek ekonomi, mulai dari biaya masuk mahal, kewajiban iuran, hingga usaha pesantren yang dianggap menguntungkan pihak pengelola. Sebenarnya, tidak semua pesantren seperti itu. Ada pesantren besar yang memang memiliki usaha seperti koperasi, peternakan, hingga percetakan. Tapi hasilnya biasanya dipakai untuk membiayai operasional, beasiswa santri, dan pembangunan fasilitas. Kiai dan pengurus pesantren seringkali justru tidak menerima gaji tetap, melainkan hidup sederhana dari hasil sedekah umat atau usaha kecil pribadi. Jadi, ketika media menyorot aspek ekonomi tanpa menjelaskan konteks sosial dan spiritualnya, wajar jika masyarakat pesantren merasa disalahpahami. Salah satu istilah yang memicu reaksi keras adalah feodalisme di sistem pesantren. Padahal, apa yang oleh orang awam dianggap feodal, bagi santri adalah bentuk adab dan tata krama. Contohnya, santri tidak boleh menyela ketika kiai berbicara. Santri harus izin, bahkan untuk keluar pondok. Santri mencium tangan guru sebagai bentuk penghormatan. Bagi yang tidak paham budaya pesantren, hal-hal itu bisa dianggap kolot atau berlebihan. Tapi di dunia pesantren, semua itu adalah tradisi penghormatan terhadap ilmu dan guru. Justru, disinilah nilai pendidikan karakter itu dibentuk melalui disiplin, kesabaran, dan penghormatan terhadap ilmu. Namun, kita juga tidak bisa menutup telinga terhadap suara masyarakat awam. Ada sebagian masyarakat yang mengaku punya pengalaman tidak menyenangkan dengan oknum lembaga keagamaan
entah karena pungutan tidak transparan, sikap tertutup, atau pola pengajaran yang terlalu keras. Kritik ini tidak boleh langsung dianggap serangan terhadap agama. Karena dalam dunia pendidikan manapun, entah itu pesantren, sekolah negeri, maupun universitas, pasti ada oknum dan sistem yang perlu dievaluasi. Masalahnya bukan pada pesantrennya, tapi pada individu dan tata kelola. Itulah yang seharusnya menjadi fokus. Perbaikan sistem tanpa merusak kehormatan lembaga. Media massa seperti Trans7 punya peran besar membentuk opini publik. Tapi di era digital ini, potongan video berdurasi 30 detik bisa menghancurkan reputasi puluhan tahun perjuangan pesantren. Media seharusnya melakukan klarifikasi, riset mendalam, dan wawancara dua arah. Bukan hanya menyajikan narasi satu sisi. Sayangnya, di banyak kasus, judul sensasional lebih laku daripada konten yang mendidik. Dan kita sebagai publik, kita juga harus lebih cerdas. Tidak langsung percaya, tidak langsung marah, tapi cari konteks dan data utuh sebelum menilai. Jadi menurut kami, solusi yang cukup adil dan bijaksana adalah kritik boleh, tapi harus konstruktif dan beretika. Pesantren harus terbuka terhadap evaluasi, tapi juga berhak dilindungi dari framing yang menyesatkan. Media harus berani minta maaf jika salah, tapi publik juga harus dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan. Kedua belah pihak sebenarnya bisa bertemu di tengah. Dengan dialog terbuka, transparansi, dan saling menghargai peran masing-masing. Dunia pesantren adalah bagian dari jantung spiritual Indonesia. Media, jika digunakan dengan bijak, bisa menjadi jembatan, bukan pemantik konflik. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan siapa yang benar, tapi bagaimana semua pihak bisa sama-sama belajar memahami. Kritik bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki. Dan hormat bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan. Mari jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran, bahwa agama, pendidikan, dan media harus berjalan beriringan, bukan saling menuduh. Jangan buru-buru menilai sebelum memahami, karena di balik setiap pesantren, ada perjuangan panjang membentuk akhlak bangsa.